Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu tuh. Oke. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk berdoa selesai. Namun sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan ngetes dulu dari mulai penglihatan sampai pendengaran. Namun Bapak akan ngetes dulu pendengaran kalian ya. Intro clue-nya yaitu dengarkan apa yang Bapak ucapkan. Oke, sekarang siap semuanya? Coba pegang telinga, pegang hidung, pegang pipi, pegang hidung lagi, pegang dagu, pegang kuping. Nah, alhamdulillah berarti masih pada fokus ya. Berarti udah siap untuk kita belajar. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Oke, apa? Ya, betul ya. Kemarin kita telah membahas tentang syahadat atau pentingnya kita untuk syahadat. Tapi kemarin sudah dijelaskan bahwa syahadat itu memang ya masuk ke rukun Islam yang pertama. Tetapi tidak menjadi acuan ya bahwa kita sekarang hidup itu harus syahadat kembali ya. Karena dalam sholat pun kita telah bersyahadat. Nah ya, jadi kemarin sudah dibahas ya untuk penjelasan tentang syahadat. Nah sekarang tema yang kedua yaitu apa? Ada yang tahu? Rukun Islam yang kedua apa? Apa? Ya betul, tentang sholat. Yang kedua yaitu tentang sholat. Nah sebelumnya, kenapa materi tentang sholat ini penting? Karena sholat ini adalah ibadah sehari-hari kita ya. Makanya ketika kita salah melaksanakannya ataupun salah prakteknya sholat, maka tidak akan diterima sholatnya. Nah sebelum itu, ada yang tahu arti dari sholat itu apa? Boleh apa? Dari Ikhwan, apa? Ada yang tahu? Oke, jadi secara bahasa sholat itu artinya doa ya. Jadi dalam sholat tersebut isinya doa kita atau munajat kita kepada Allah. Kenapa penting kita untuk mengetahui ataupun melaksanakan sholat? Karena sholat ini merupakan sholat yang paling utama nanti dihisab di yaumil akhir. Ketika kita sodakohnya rajin, ketika kita hajinya rajin, ataupun amal-amalnya lain yang rajin, tetapi sholat kita bisa dikatakan kurang, maka seakan-akan ibadah yang lain itu tidak ada artinya ya. Saking pentingnya sholat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa as-sholatu imadudin. Sholat itu adalah tihangnya agama. Ketika suatu bangunan tidak memiliki tihang, ketika suatu bangunan tihangnya tidak kokoh, maka apakah akan kuat bangunan tersebut? Tidak ya. Nah, begitupun dikaitkan dengan kehidupan kita ya. Ketika kita ibadah yang lainnya rajin, misalnya ibadah membantu orang ataupun sedekahnya rajin, ngajinya rajin, tetapi sholat kita kurang, maka seakan-akan ibadah yang lain itu hangus ya. Karena nanti ketika di padang mahsyar, yang paling pertama kali dipertanyakan yaitu gimana sholat kita. Apakah sholat kita sering ditinggalkan, bahkan diancamkan dalam Al-Quran. Ada yang tahu ayatnya gimana? Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa fawailul lil musolli, artinya celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat saja sudah celaka, apalagi yang tidak melaksanakan sholat. Nah, ada lanjutan ayatnya ke sana. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Misal ketika kita mendengar suara azan di masjid nih, terus kita tuh malah diem saja ataupun malah tidak ada pergerakan untuk melaksanakan sholat, maka itu termasuk orang yang celaka. Banyak sekali ya hadis-hadis ataupun keterangan yang membahas tentang sholat. Nah bahkan dalam keterangan Rasulullah SAW disebutkan bahwa man taraka sholatan muta'ammidan, siapa saja orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, tahaunan, bukan karena sakit, bukan karena madarat, tapi karena menyepelekan panggilan Allah, maka faqad kafara jahar, kafirlah dia secara nyata. Itu diancam oleh Rasulullah. Orang yang meninggalkan sholat itu dikategorikan sebagai orang kafir ya. Ketika orang kafir, ketika Islam terus dia tidak sholat, maka dianggap orang kafir. Kan orang kafir itu
4 gugur kewajiban kita sebagai orang muslim. Yang pertama apa? Tidak dimandikan. Kemudian yang kedua, tidak dikafani. Kemudian yang ketiga, tidak disolati. Dan yang terakhir, tidak dikubur. Nah, 4 perkara ini hilang kepada orang muslim yang tidak melaksanakan sholat. Saking pentingnya sholat, ketika kita tidak mampu berdiri untuk melakukan sholat, maka kita bisa sambil tiduran. Ya, betul. Terus sambil apa lagi? Duduk, betul. Apa lagi? Isyarat, betul. Ada lagi yang tahu? Nah, kalau misalnya kita tidak bisa melaksanakan sholat tersebut, ya udah kita sholatin aja gitu. Berarti itu udah meninggal ya, ketika seseorang tidak bisa melakukan sholat sama syarat aja gitu. Nah itu ya, itu baru sholat yang wajib. Nah sekarang kita masuk, ada juga ya sholat yang sunnah yang lainnya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dari dulu ya, ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika misalnya turun ayat tentang zakat, langsung turun ya ayat tentang zakat. Ketika Allah merintahkan kita untuk berpuasa, turun ayat tentang puasa. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Rasul kan yang langsung naik ke langit ketujuh, yang dinamakan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah itu ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan langsung ya Rasul diperintahkan untuk Mi'raj ya ke langit ketujuh. Bahkan dalam suatu peristiwa ataupun dalam sejarahnya itu Rasul dari mulai kita, kewajiban kita melaksanakan sholat dari mulai 50 kali ya sampai sekarang 5 kali, banyak ya dari kita yang lalai gitu ataupun tidak mampu untuk melaksanakannya ya. Bahkan dalam lagu qasidah kan dijelaskan bahwa ada kan lagu qasidah apa? Ada yang tahu? Yang ini, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ada kan lagunya? Tuh bahkan dibikin lagu itu. Tapi betul kan? Kenyataannya seperti itu orang muslim sekarang. Makanya sangat disayangkan ya ketika dia dikategorikan sebagai orang muslim tapi tidak melaksanakan sholat. Bahkan banyak sekali ya orang-orang yang kekar badannya, dia mampu mengangkat beban 150 kilo misalnya, mengangkat padi 1 karung, terus mengangkat barbel, dia mampu gitu. Tetapi dia tidak mampu mengangkatkan 2 tangan ya, tidak perlu membawa beban, tidak perlu membawa besi, tidak perlu membawa beras, cukup membawa kalimat takbir ya, Allahu Akbar, subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Banyak orang yang gak mampu. Betul? Betul ya. Itu baru sholat yang wajib. Nah, ada juga sholat-sholat sunnah yang lain, seperti sholat sunnah rawatib. Ada berapa sholat sunnah rawatib? 10. Ada berapa? 12 ya. Itu ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12 juga ya untuk jumlah sholat rawatib ini. Silahkan teman anak-anak nanti cari aja yang sesuai dengan kepercayaan ataupun dengan yang dipercayai sama anak-anak kita. Jadi bisa mengambil yang 10, bisa yang mengambil yang 12. Apa aja sholat sunnah teh? Pertama qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian ada qobliyah zuhur 4 rakaat, kemudian ba'diyah zuhur 4 rakaat. Untuk asar ini mah hadisnya dhaif ya. Ada yang memperbolehkan untuk qobliyah asar, ada yang tidak memperbolehkan. Kemudian maghrib, ada qobliyah maghrib, ada yang bilang ada yang bilang nggak ada, tapi mayoritas itu bilang nggak ada. Jadi untuk qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib 2, kemudian ba'diyah isya 2, jadi jumlah 12. Itu sholat sunnah rawatib. Nah nanti anak-anak akan dibagikan sebuah kelompok ya, yang mana ini kan jumlah pesertanya ataupun jumlah peserta didiknya ada berapa? Ada 25, berarti nanti dibikin 5 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 5 orang berarti. Nanti anak-anak akan dibagikan sebuah tema dari masing-masing sholat ya. Tadi pertama ada sholat wajib, kemudian yang kedua sholat sunat rawatib. Nah, oke, nanti dalam kelompok tersebut ya, yang tadi ada 5 kelompok ya. Kelompok 1 dan 2 itu membahas tentang wajibnya sholat. Nanti anak-anak mencari tentang
arti dari sholatnya, terus dalil Al-Quran sholatnya. Kemudian yang kelompok ketiga juga masuk ke pembahasan tentang sholat, yaitu mencari praktek sholatnya. Kemudian yang sisanya 2 kelompok itu nanti mencari tentang sholat sunnah rawatib. Yang tadi ada 12, berarti nanti nyari dalilnya tentang bagi 2 ya, jadi 6 sholat sunnah rawatib sama 6 sholat sunnah rawatib, jadi dibagi 2. Nah silahkan untuk berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Nah, kalau sudah silahkan anak-anak mendiskusikan apa yang barusan telah dipaparkan terkait sholat wajib sama sholat sunnah rawatib. Bapak kasih waktu ya selama 5 menit untuk sesi diskusi. Nanti dari kalian akan memaparkan masing-masing kelompok ke depan. Jadi masing-masing kelompok ke depan nanti akan memaparkan hasil dari diskusinya gitu. Dan nanti di akhir Bapak akan simpulkan hasil dari diskusi kalian. Oke, Bapak kasih waktu selama 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Gimana, udah selesai? Oke, silahkan boleh presentasi dari masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1 dulu ke depan. Nah, alhamdulillah ya, untuk sesi diskusinya telah selesai. Jadi sedikit Bapak simpulkan ya, bahwa tadi apa yang kalian tulis, apa yang kalian diskusikan itu semuanya betul ya, bahwa yang namanya sholat itu penting untuk kita laksanakan, termasuk tadi sholat sunat rawatib, yaitu yang mana sholat sunat rawatib ini bisa menjadi penyempurna sholat kita ya. Misalnya ketika kita ada kekurangan dalam melaksanakan sholat wajib tersebut, maka disempurnakan dengan sholat sunah rawatib. Mungkin itu saja ya pertemuan untuk kali ini. Untuk itu marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya atas perhatiannya. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya, yaitu membahas tentang sholat, tentang zakat. Nah, kemudian tugas untuk sekarang nanti anak-anak silakan bikin amalan yaumiyah ya, tentang pertama tadi sholat wajib, kemudian sholat sunnah. Untuk bentuk amalan yaumiyahnya silakan kalian ditulis tangan, dan tulis tangan tersebut nanti akan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang membahas tentang zakat. Itu saja ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.